Apa gunanya perempuan bekerja kalau tetap miskin? Kalimat itu diucapkan mertuaku tepat di depan tamu-tamu yang sedang berkumpul di rumah. Aku hanya mampu menunduk sambil menggenggam nampan berisi teh yang kubawa. Bibirku bergetar menahan tangis, tetapi aku memilih diam. Bukan karena aku tidak mampu membalas, melainkan karena aku masih menghormatinya sebagai ibu dari suamiku. Setiap hari aku dianggap hanya menumpang hidup pada suamiku. Aku dihina karena memakai pakaian sederhana. Aku diejek karena mengendarai mobil tua peninggalan ayahku. Bahkan mertuaku sering berkata bahwa aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka karena berasal dari keluarga miskin. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya diam. Ia selalu memintaku mengalah demi menjaga hati ibunya. Namun mereka tidak pernah tahu satu rahasia besar yang kusimpan selama bertahun-tahun. Rumah megah tempat mereka tinggal. Mobil yang dipakai suamiku. Toko keluarga yang mereka banggakan. Bahkan tanah yang sedang mereka bangun. Semuanya sebenarnya berasal dari hartaku. Aku sengaja menyembunyikan identitasku agar dicintai dengan tulus, bukan karena kekayaan. Sampai akhirnya, penghinaan itu melewati batas. Hari ketika mertuaku mengusirku dari rumah. Menjadi hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Karena beberapa jam kemudian, sebuah dokumen dibuka di hadapan semua orang. Dan sejak saat itu, suamiku sendiri yang berdiri di depanku, memohon maaf sambil mengusir ibu kandungnya keluar dari rumah. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian masih mau memaafkan semuanya? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Penghinaan yang membuatku memilih diam. Namaku Ratri. Usiaku 38 tahun. Banyak orang mengira hidupku beruntung karena menikah dengan Arga, seorang pria yang berasal dari keluarga terpandang di kotaku. Mereka melihat rumah besar yang kami tinggali, mobil yang terparkir di garasi, dan toko bangunan yang selalu ramai pembeli. Dari luar, keluargaku tampak sempurna. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam aku menangis diam-diam. Sudah 12 tahun aku menjadi menantu di rumah itu. Selama 12 tahun pula, aku hidup dengan satu pilihan yang sama, diam. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku percaya, menghormati mertua adalah bagian dari menjaga keutuhan rumah tangga. Sayangnya, diamku justru dianggap kelemahan. Pagi itu rumah sedang ramai. Bu Sumarni, ibu mertuaku, mengadakan acara syukuran ulang tahun toko keluarga. Banyak tetangga, saudara, dan relasi bisnis datang memenuhi halaman rumah. Aku sejak subuh sudah sibuk di dapur. Memasak, mencuci piring, menata makanan, mengangkat dus minuman. Bahkan para pekerja catering beberapa kali mengira aku pembantu baru. Aku hanya tersenyum. Tidak pernah sekalipun aku menjelaskan siapa diriku. Saat sedang membawa nampan berisi teh hangat menuju ruang tamu, aku mendengar suara Bu Sumarni berbicara cukup keras. Kalau cari menantu itu jangan asal cantik. Beberapa tamu tertawa kecil. Aku tetap berjalan. Beliau melanjutkan. Lihat menantuku itu. Beliau menunjuk ke arahku. Kerjanya cuma berpakaian sederhana. Dari dulu juga keluarganya miskin. Langkahku langsung terhenti. Semua mata memandang ke arahku. Aku merasakan pipiku mulai panas. Namun aku tetap menundukkan kepala. Salah seorang tamu bertanya pelan. Memangnya Bu Ratri kerja juga? Bu Sumarni tertawa kecil. Kerja sih kerja. Tapi ya gaji orang biasa. Paling cukup buat beli bedak sama tas murahan. Ruangan langsung dipenuhi tawa. Aku menggenggam nampan lebih erat. Rasanya ingin sekali menjelaskan semuanya. Ingin mengatakan bahwa tas yang kupakai memang murah karena aku memang tidak suka hidup bermewah-mewahan. Namun aku memilih diam. Saat itulah Arga masuk ke ruang tamu. Hatiku sedikit lega. Kupikir kali ini suamiku akan membelaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ibu, kata Arga pelan. Sudahlah. Bu Sumarni malah tersenyum puas. Apa salah ibu? Ibu cuma bilang kenyataan. Arga menatapku sebentar. Lalu berkata lirih, Rate sabar ya. Hanya itu, tidak ada pembelaan.
Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha menghentikan penghinaan itu. Dadaku terasa sesak. Kalimat, sabar ya, sudah terlalu sering kudengar. Seolah kesabaranku adalah obat untuk semua luka. Acara terus berlangsung. Aku kembali ke dapur. Di sana aku berdiri sendirian sambil menahan air mata. Mbok Minah, salah satu pekerja catering, menghampiriku. Mbak? Iya, Mbok. Sampean kok kuat sekali? Aku tersenyum tipis. Maksudnya? Dari tadi saya dengar ibu besar ngomong begitu. Kok Mbak nggak marah? Aku mengusap sudut mataku. Kalau aku marah, acara hari ini bisa berantakan. Mbok Minah menggeleng pelan. Orang baik sering disakiti. Kalimat sederhana itu membuat dadaku semakin sesak. Menjelang siang, acara hampir selesai. Seorang pria parubaya berpakaian rapi datang membawa sebuah map hitam. Aku langsung mengenalnya. Pak Surya, sahabat almarhum ayahku. Beliau tersenyum hangat saat melihatku. Ratri. Aku buru-buru menghampirinya. Pak Surya, bagaimana kabarmu? Baik, Pak. Beliau menyerahkan map itu kepadaku secara diam-diam. Ini titipan yang harus kamu simpan. Aku langsung terdiam. Map itu terasa cukup tebal. Apa ini, Pak? Nanti saja dibuka. Tunggu waktunya. Belum sempat aku bertanya lagi, Bu Sumarni sudah menghampiri kami. Pak Surya, saya kira Bapak datang bawa hadiah. Beliau hanya tersenyum sopan. Lalu itu map apa? Tanya Bu Sumarni sambil menunjuk ke tanganku. Aku belum sempat menjawab. Pak Surya lebih dulu berkata tenang. Itu dokumen milik Bu Ratri. Bu Sumarni langsung tertawa sinis. Dokumen? Dokumen apa? Paling juga surat utang keluarganya. Beberapa tamu kembali tertawa. Aku kembali menundukkan kepala. Pak Surya hanya menatap Bu Sumarni tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tenang. Namun seolah menyimpan sesuatu. Sebelum pergi, beliau berbisik pelan di telingaku. Jangan biarkan siapapun membuka map itu. Karena saat isinya terbongkar, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku memandangi map hitam di tanganku. Jantungku mulai berdebar. Aku sama sekali belum tahu bahwa map sederhana itu menyimpan rahasia yang akan menghancurkan kesombongan Bu Sumarni dan mengubah seluruh hidup keluargaku. Menantu miskin itu tahu apa soal harta. Aku menggenggam map hitam itu erat-erat. Ucapan Pak Surya terus terngiang di kepalaku. Jangan biarkan siapapun membuka map itu. Saat isinya terbongkar, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun aku memang menyimpan banyak rahasia. Bukan karena ingin berbohong. Melainkan karena itulah pesan terakhir ayah sebelum beliau meninggal. Jangan pernah memperlihatkan hartamu untuk mencari penghormatan. Biarkan orang menghargaimu karena hatimu, bukan karena kekayaanmu. Aku memegang pesan itu sampai hari ini. Walaupun konsekuensinya, aku harus menerima penghinaan hampir setiap hari. Acara syukuran akhirnya selesai menjelang sore. Para tamu mulai pulang satu persatu. Aku kembali ke dapur mencuci piring yang menggunung. Tanganku mulai pegal. Punggungku terasa nyeri. Sejak subuh aku hampir tidak sempat duduk. Saat sedang membilas gelas terakhir, suara Bu Sumarni kembali terdengar. Ratri? Iya, Bu. Cepat ke ruang tamu. Aku segera melepas celemek lalu menghampirinya. Di ruang tamu ternyata masih ada beberapa saudara dekat. Bu Sumarni duduk di sofa sambil memegang secangkir teh. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Kemari. Aku berdiri di depannya. Ada apa, Bu? Beliau menunjuk map hitam yang masih kubawa. Itu apa? Dokumen, Bu. Dokumen apa? Aku tersenyum kecil. Dokumen pribadi. Jawaban itu justru membuat wajah Bu Sumarni berubah. Pribadi? Memangnya kamu punya apa? Lina, adik iparku, ikut tertawa. Paling surat cicilan. Ruangan kembali dipenuhi tawa. Aku tetap diam. Bu Sumarni berdiri, lalu berjalan mendekat. Sini. Beliau mengulurkan tangan. Ibu mau lihat. Aku langsung menggenggam map itu lebih erat. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Beliau langsung mendelik. Kenapa? Karena ini memang bukan untuk dibuka sekarang. Suasana mendadak hening. Arga yang sejak tadi duduk di sudut ruangan ikut menoleh.
Namun lagi-lagi, ia hanya menjadi penonton. Bu Sumarni tertawa sinis. Lihat kan. Orang miskin baru pegang map saja gayanya sudah seperti direktur. Semua orang kembali tertawa. Dadaku terasa sesak. Namun aku tetap memilih diam. Tak lama kemudian Bu Sumarni tiba-tiba meraih map itu. Refleks aku menariknya kembali. Bu, tolong. Beliau semakin kesal. Berani melawan ibu? Aku menggeleng cepat. Bukan melawan. Saya hanya menjalankan amanah. Amanah siapa? Almarhum ayah. Mendengar nama ayahku, Bu Sumarni justru mencibir. Ayahmu? Memangnya ayahmu meninggalkan apa? Rumah reot? Motor tua? Atau utang? Kalimat itu benar-benar menusuk hatiku. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh di depan semua orang. Bukan karena dihina miskin, tetapi karena ayahku yang sudah tiada ikut direndahkan. Aku mengusap air mata pelan. Bu, tolong jangan bawa-bawa ayah. Bu Sumarni malah mendengus. Kalau memang keluargamu hebat. Dari dulu kamu gak mungkin hidup sesederhana ini. Aku menatap wajah beliau. Lama sekali, dalam hati aku ingin berkata, kalau saja ibu tahu. Kalau saja ibu tahu siapa sebenarnya ayahku. Kalau saja ibu tahu dari mana semua kekayaan keluarga ini berasal. Namun aku kembali mengingat pesan Pak Surya. Belum waktunya. Saat suasana mulai memanas, Arga akhirnya berdiri. Sudahlah, Bu. Jangan diperpanjang. Aku sedikit berharap. Namun harapan itu kembali pupus. Arga justru menoleh kepadaku. Oke. Iya. Kasih saja map itu ke ibu. Aku langsung membeku. Mas. Itu bukan milik ibu. Arga menghela napas. Kan cuma dilihat. Aku menggeleng. Aku tidak bisa. Kenapa? Karena aku sudah berjanji. Wajah Arga mulai berubah. Ratri. Jangan bikin ibu marah. Kalimat itu kembali menghantam hatiku. Selalu begitu. Yang harus mengalah tetap aku. Yang harus menjaga perasaan tetap aku. Sedangkan harga diriku, seolah tidak pernah penting. Aku memeluk map hitam itu di dadaku. Maaf. Aku tetap tidak bisa memberikannya. Bu Sumarni langsung menunjuk pintu. Kalau begitu keluar. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Kalau di rumah ini masih ada rahasia dari ibu, kamu tidak pantas tinggal di sini. Aku menoleh ke arah Arga. Berharap kali ini, suamiku akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Namun Arga hanya berdiri mematung. Tanpa satu kata. Tanpa satu langkah, aku tersenyum pahit, lalu perlahan membungkukkan badan. Baik, Bu. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan tetap bertahan di rumah yang terus merendahkan harga diri kalian? Aku mengambil tasku, menggenggam map hitam itu erat, lalu melangkah menuju pintu. Namun tepat ketika tanganku menyentuh gagang pintu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun sambil membawa koper dokumen. Begitu melihatku, ia langsung berkata dengan suara lantang. Maaf, apakah benar ini kediaman Ibu Ratri? Saya datang membawa seluruh dokumen kepemilikan aset atas nama beliau. Pria berjas itu memanggil namaku. Semua orang langsung terdiam. Suasana di ruang tamu yang tadi dipenuhi suara hinaan mendadak berubah sunyi. Semua mata tertuju ke arah halaman rumah. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan pagar. Dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Setelan jas abu-abunya tampak rapi. Di tangan kirinya ada koper kulit hitam. Sedangkan tangan kanannya memegang sebuah map berlogo kantor notaris. Aku langsung mengenalnya. Pak Hadi. Beliau adalah notaris yang sudah puluhan tahun dipercaya almarhum ayahku. Beliau jarang muncul. Bahkan selama aku menikah, baru kali itu aku melihatnya datang ke rumah. Begitu melihatku berdiri di teras, beliau langsung tersenyum hormat. Selamat sore, Bu Ratri. Aku membalas pelan. Selamat sore, Pak. Beliau sedikit menundukkan kepala. Sikap hormat itu langsung membuat semua orang saling berpandangan. Bu Sumarni mengernyit. Siapa dia? Aku belum sempat menjawab. Pak Hadi lebih dulu berkata. Saya notaris Hadi Prasetyo. Saya datang karena mendapat amanah dari almarhum Bapak Suryono. Dadaku langsung bergetar. Nama ayahku disebut lagi. Bu Sumarni justru tertawa kecil. Notaris,
Iya? Mungkin salah alamat. Beliau melipat kedua tangan di dada. Menantuku ini orang biasa. Mana mungkin ada urusan sama notaris. Beberapa saudara kembali ikut tertawa. Pak Hadi tetap tersenyum tenang. Beliau membuka map yang dibawanya. Kemudian melihat beberapa lembar dokumen. Tidak salah, Bu. Saya mencari Ibu Ratri Suryaningrum. Aku mengangguk pelan. Saya? Pak Hadi kembali tersenyum. Syukurlah. Saya sudah berusaha menghubungi Ibu sejak beberapa hari terakhir. Arga mulai berdiri dari kursinya. Maaf, Pak. Sebenarnya ada urusan apa? Pak Hadi menatap Arga sebentar. Lalu Bapak siapa? Saya suaminya. Beliau mengangguk sopan. Baik. Saya memang juga perlu bertemu dengan Bapak. Bu Sumarni mulai terlihat tidak sabar. Pak, kalau cuma mau jual asuransi atau investasi, kami tidak berminat. Pak Hadi tersenyum tipis. Bukan, Bu. Saya datang membawa dokumen kepemilikan. Mendengar kata kepemilikan, semua orang mulai saling memandang. Dimas, adik Arga, langsung berbisik. Paling sertifikat motor. Lina tertawa kecil. Iya. Paling rumah kontrakan. Aku hanya diam. Aku sendiri belum tahu dokumen apa yang dibawa Pak Hadi. Karena ayah tidak pernah menjelaskan semuanya kepadaku. Pak Hadi kemudian membuka koper kulitnya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa map besar. Beliau mengeluarkan satu persatu. Map merah, map biru, map hijau. Jumlahnya lebih dari 10. Bu Sumarni mulai mengernyit. Sebanyak itu? Pak Hadi mengangguk. Masih ada lagi sebenarnya. Dadaku mulai berdebar. Aku benar-benar tidak mengerti. Arga ikut mendekat. Pak, dokumen apa itu? Pak Hadi menatapku lebih dulu. Seolah meminta izin. Aku menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya sendiri belum tahu. Beliau tersenyum. Baik. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan sesuai amanah almarhum. Semua orang langsung terdiam. Pak Hadi mengambil satu lembar surat paling atas. Ini adalah surat kuasa yang dibuat almarhum 15 tahun lalu. Beliau memperlihatkan tanda tangan ayahku. Mataku langsung berkaca-kaca. Tulisan tangan itu masih sangat kuingat. Pak Hadi membaca isi surat tersebut. Seluruh dokumen baru boleh dibuka setelah putri saya, Ratri, genap menjalani pernikahan selama 12 tahun. Aku langsung membeku. Hari ini, tepat 12 tahun usia pernikahanku. Berarti, ayah memang sudah merencanakan semuanya. Bu Sumarni mulai terlihat gelisah. Lalu, Pak Hadi menarik napas panjang. Kami akan mulai menjelaskan seluruh aset satu persatu. Jantungku berdetak semakin cepat. Namun sebelum beliau membuka map pertama, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Perlu saya sampaikan sejak awal? Seluruh aset yang akan saya bacakan hari ini bernilai puluhan miliar rupiah. Wajah Bu Sumarni langsung pucat. Arga membelalak. Sedangkan aku, hanya mampu berdiri mematung. Karena aku sama sekali tidak pernah menyangka. Rahasia yang disimpan ayah selama ini ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Satu persatu aset itu dibacakan, mertuaku mulai gemetar. Ruang tamu berubah menjadi sangat sunyi. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi cibiran. Semua mata tertuju kepada Pak Hadi yang masih berdiri sambil memegang map berwarna merah. Aku sendiri masih belum mampu menggerakkan tubuhku. Ucapan beliau beberapa detik yang lalu terus terngiang di telingaku. Seluruh aset yang akan saya bacakan bernilai puluhan miliar rupiah. Aku menelan ludah. Puluhan miliar? Ayah, apa sebenarnya yang selama ini ayah sembunyikan dariku? Pak Hadi membuka map pertama. Beliau mengeluarkan sebuah sertifikat tanah yang sudah tampak berusia. Dokumen pertama. Beliau berbicara dengan suara tenang. Sertifikat tanah seluas 8.000 meter persegi yang berada di kawasan industri. Bu Sumarni langsung tertawa kecil. Pasti milik orang lain. Pak Hadi menggeleng pelan. Tidak, Bu. Beliau membalik halaman terakhir. Lahan tersebut sekarang atas nama Ibu Ratri berdasarkan akta hibah yang dibuat almarhum 15 tahun lalu. Ruangan mendadak sunyi. Aku membelalak. Atas nama saya? Pak Hadi mengangguk. Benar. Aku benar-benar tidak percaya. Selama ini aku bahkan tidak tahu kalau ayah memiliki sebidang tanah. Apalagi seluas itu.
Pak Hadi mengambil map kedua. Dokumen berikutnya. Sebuah ruko 3 lantai di pusat kota. Beliau kembali menunjukkan sertifikat. Status kepemilikan. Beliau berhenti sejenak. Atas nama Ibu Ratri. Dimas langsung berdiri dari kursinya. Mustahil. Pak Hadi tersenyum sopan. Silakan diperiksa. Beliau menyerahkan fotokopi legalisir kepada Arga. Tanganku mulai dingin. Aku melihat Arga membaca nama yang tertulis di sana. Wajah suamiku perlahan berubah pucat. "Hari?" bisiknya. "Ini benar namamu?" Aku hanya mampu mengangguk pelan. Karena aku sendiri juga baru mengetahuinya. Belum selesai rasa terkejut itu hilang. Pak Hadi membuka map ketiga. Selanjutnya, saham perusahaan keluarga PT Surya Mandiri. Bu Sumarni mulai terlihat gelisah. "Berapa?" tanya beliau. Pak Hadi menjawab tenang. 45% saham. Semua orang saling berpandangan. Aku tidak mengerti. Namun Arga tampak sangat terkejut. Karena ia mengenal perusahaan itu. Perusahaan distribusi bahan bangunan terbesar di kota kami. Nilainya miliaran rupiah. Dan seluruh saham tersebut? Pak Hadi kembali menatap dokumen. Atas nama Ibu Ratri. Tanganku mulai gemetar. Air mataku perlahan jatuh. "Ayah, mengapa ayah tidak pernah menceritakan semua ini?" Bu Sumarni mulai kehilangan kesabarannya. "Tidak mungkin," teriaknya. "Kalau memang dia sekaya itu, kenapa selama ini hidup sederhana?" Pak Hadi tersenyum tipis. 15 tahun lalu almarhum berpesan kepada kami. Beliau membuka sebuah surat. Lalu membacanya. "Biarkan putriku menjalani hidup sewajarnya. Jangan serahkan seluruh aset sebelum waktunya. Aku ingin mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya, bukan hartanya." Aku langsung menangis. Seluruh tubuhku bergetar. Ternyata, ayah sedang melindungiku. Bahkan setelah beliau meninggal. Suasana semakin sunyi. Pak Hadi kemudian mengambil map keempat. Beliau menatap Arga. "Bapak Arga?" "Iya, Pak." "Boleh saya bertanya?" Arga mengangguk pelan. "Rumah yang Bapak tempati sekarang?" "Iya." "Bapak tahu dibangun menggunakan dana siapa?" Arga menggeleng. "Setahu saya milik keluarga." Pak Hadi tersenyum. "Maaf. Itu tidak benar." Beliau membuka satu lembar bukti transfer. 15 tahun lalu, seluruh biaya pembangunan rumah tersebut dibayarkan menggunakan dana dari rekening almarhum Bapak Suryono. Ruangan langsung gaduh. Bu Sumarni berdiri. "Waktu itu suami saya yang membangun." Pak Hadi tetap tenang. "Benar. Namun dananya berasal dari keluarga Bu Ratri." Beliau menunjukkan bukti pembayaran material bangunan. Satu persatu. Lengkap. Dengan stempel perusahaan. Semua orang terdiam. Arga mulai membaca seluruh dokumen itu. Tangannya gemetar. Semakin banyak ia membaca, semakin pucat wajahnya. Ia menoleh kepadaku dengan mata berkaca-kaca. "Rai." "Aku?" Suaranya tercekat. "Selama ini, aku hidup di rumah yang ternyata dibangun dari hartamu." Aku hanya menatapnya. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada rasa ingin membalas penghinaan. Yang ada hanya kesedihan. Karena andai sejak awal mereka memperlakukanku dengan baik, rahasia ini mungkin tidak akan pernah perlu terbuka. Namun tepat ketika semua orang masih syok, Pak Hadi membuka map terakhir. Beliau menarik napas panjang. Lalu berkata, "Maaf. Sebenarnya, masih ada satu dokumen yang paling penting." Bu Sumarni langsung menatapnya. "Apalagi?" Pak Hadi mengangkat sebuah sertifikat berwarna emas. Kemudian berkata dengan suara tegas. "Dokumen ini membuktikan bahwa toko bangunan yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga ibu, juga sepenuhnya milik Ibu Ratri." Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Tubuhnya limbung. Sedangkan Arga perlahan menoleh ke arah ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang anak yang baru saja mengetahui bahwa ibunya telah menghina pemilik seluruh harta yang selama ini mereka nikmati. Suamiku akhirnya membela aku, tapi semuanya sudah terlambat. Tanganku masih gemetar. Aku memandangi sertifikat yang dipegang Pak Hadi. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi suara orang kini berubah menjadi sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Bahkan Bu Sumarni yang biasanya paling lantang kini berdiri dengan wajah pucat.
Tatapannya bergantian antara dokumen di tangan Pak Hadi dan wajahku. Sementara Arga, suamiku, masih memegang fotokopi sertifikat dengan tangan yang terus bergetar. Ia membacanya berulang kali, seolah berharap nama yang tertulis di sana berubah. Namun tidak. Nama itu tetap sama. Ratri Suryaningrum. Namaku. Arga perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tatapannya penuh penyesalan. Rai. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menoleh pelan. Iya, Mas. Kenapa? Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat pahit. Aku pernah mau cerita. Arga mengernyit. Kapan? Waktu kita baru menikah. Kamu ingat? Arga mencoba mengingat. Aku kembali berkata pelan. Aku pernah bilang, Mas, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang keluargaku. Tapi waktu itu kamu menjawab. Aku berhenti sejenak. Air mataku mulai mengalir. Aku nggak peduli kamu kaya atau miskin. Yang penting jangan pernah bawa urusan keluargamu ke rumah ini. Arga langsung menutup wajahnya. Ia benar-benar ingat. Kalimat itu memang pernah ia ucapkan. Dan sejak saat itu, aku memilih menyimpan semuanya. Pak Hadi kembali membuka map terakhir. Masih ada satu surat. Katanya, beliau mengeluarkan surat beramplop coklat yang sudah mulai menguning. Surat ini ditulis almarhum Bapak Suryono. Beliau menyerahkannya kepadaku. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Tulisan tangan ayah langsung membuat air mataku jatuh. Anakku Ratri, kalau suatu hari semua ini terbuka, jangan gunakan harta untuk membalas penghinaan. Biarkan mereka menyesal karena sikap mereka sendiri. Ingat, orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki uang. Orang miskin adalah mereka yang kehilangan hati dan rasa syukur. Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu erat-erat. Ayah, bahkan setelah tiada, beliau masih mengajariku menjadi orang yang baik. Tiba-tiba Bu Sumarni menghampiriku. Wajahnya tidak lagi angkuh. Namun aku belum melihat penyesalan. Yang kulihat justru kepanikan. Ratri? Katanya terbata-bata. Iya, Bu. Kalau begitu, rumah ini tetap milik keluarga kita, kan? Aku langsung terdiam. Kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau, bukan permintaan maaf, melainkan pertanyaan tentang rumah. Dadaku kembali sesak. Pak Hadi perlahan menjawab. Maaf, Bu. Secara hukum, rumah ini milik Ibu Ratri. Bu Sumarni langsung memucat. Kalau begitu, kami tinggal di mana? Aku memejamkan mata. Ternyata, yang beliau pikirkan tetap harta, bukan perasaanku. Saat itulah Arga berdiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Ia berjalan dan berdiri di sampingku. Bukan di samping ibunya. Ia memandang Bu Sumarni dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, apalagi? Suara Bu Sumarni mulai bergetar. Arga menarik napas panjang. 15 tahun. Ibu menghina Ratri. Ibu menyebut dia miskin. Ibu memperlakukannya seperti pembantu. Ibu bahkan baru saja mengusirnya. Ruangan kembali sunyi. Arga melanjutkan. Padahal, selama ini kita hidup dari harta miliknya. Bu Sumarni mulai menangis. Namun Arga belum selesai. Suaranya kini terdengar lebih tegas. Saya diam selama bertahun-tahun. Itu kesalahan terbesar saya. Saya gagal menjadi suami. Air mata Arga mengalir tanpa henti. Ia menoleh kepadaku. Rai, maafkan aku. Aku benar-benar buta. Aku tidak menjawab. Karena luka itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan satu kata maaf. Arga kemudian menoleh kembali kepada ibunya. Bu. Iya. Saya tidak bisa membiarkan ibu terus menyakiti istri saya. Bu Sumarni menggeleng panik. Arga, dengarkan ibu dulu. Namun Arga mengangkat tangannya. Cukup. Ibu sudah terlalu sering menyakitinya. Dan saya terlalu lama membiarkannya. Semua orang menahan napas. Lalu, dengan suara yang bergetar namun tegas, Arga mengucapkan kalimat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bu, mulai hari ini, ibu yang harus meninggalkan rumah ini. Saya memilih berdiri di sisi istri saya. Kalimat itu membuat Bu Sumarni langsung terduduk lemas. Sedangkan aku, hanya mampu menutup mulutku yang gemetar.
Karena akhirnya, suamiku memilih membelaku. Namun di dalam hatiku muncul satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah pembelaan yang datang setelah semuanya terlambat masih mampu menyelamatkan rumah tangga kami? Aku memilih pergi, bukan karena tidak mencintai suamiku. Ruang tamu masih dipenuhi keheningan. Kalimat Arga beberapa detik yang lalu membuat semua orang membeku. Bu, mulai hari ini, ibu yang harus meninggalkan rumah ini. Saya memilih berdiri di sisi istri saya. Bu Sumarni menatap anaknya dengan mata membelalak. Bibirnya bergetar. Arga, kamu mengusir ibu? Suara itu terdengar lirih. Seolah beliau sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Arga menundukkan kepala sejenak. Ketika kembali mengangkat wajahnya, matanya sudah dipenuhi air mata. Bukan karena aku tidak sayang sama ibu, tapi karena selama ini ibu terlalu sering menyakiti Ratri. Istri yang seharusnya aku lindungi. Aku memandang suamiku dalam diam. Selama 12 tahun menikah, baru hari itu aku melihat keberanian dalam dirinya. Namun anehnya, hatiku tidak lagi berbunga-bunga. Yang kurasakan justru kehampaan. Karena keberanian itu datang setelah luka di hatiku menggunung. Bu Sumarni mulai menangis. Ibu ini ibumu, Arga. Ibu yang melahirkan kamu. Arga mengangguk pelan. Iya, Bu. Karena itu aku tetap akan merawat ibu. Aku tetap akan memenuhi kebutuhan ibu. Tapi aku tidak akan membiarkan ibu menghina istriku lagi. Kalimat itu membuat Dimas langsung berdiri. Mas. Berani-beraninya Mas ngomong begitu sama ibu? Arga menoleh tajam. Dimas. Selama ini kamu juga ikut menghina Kak Ratri. Padahal kamu hidup dari hasil kerja keras orang yang kamu hina. Dimas langsung terdiam. Tak mampu membalas. Karena semua dokumen masih terbuka di atas meja. Menjadi saksi bahwa selama ini mereka menikmati sesuatu yang bukan milik mereka. Aku menarik napas panjang. Kemudian berjalan mendekati Arga. Mas. Iya, Ratri. Terima kasih. Arga menatapku penuh harapan. Berarti? Aku menggeleng pelan. Bukan itu maksudku. Senyumnya perlahan menghilang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku berterima kasih karena akhirnya kamu berani membelaku. Tapi, air mataku mulai mengalir. Aku sudah terlalu lelah. Ruangan kembali sunyi. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Selama bertahun-tahun aku menangis sendirian. Setiap kali aku dihina, kamu selalu bilang, sabar ya, Rat. Setiap kali aku dipermalukan, kamu hanya meminta aku mengalah. Dan hari ini, kamu memang membelaku. Tapi luka itu tidak hilang begitu saja. Arga mulai menangis. Aku tahu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Pak Hadi berdiri menghampiriku. Bu Ratri. Iya, Pak. Semua keputusan sekarang ada di tangan Ibu. Secara hukum, rumah, toko, tanah, dan seluruh aset ini sepenuhnya milik Ibu. Semua orang langsung menatapku. Bu Sumarni ikut menahan napas. Mereka menunggu keputusanku. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Wajah yang selama bertahun-tahun menganggapku miskin. Wajah yang sering menertawakanku. Wajah yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Namun, aku teringat kembali pesan ayah. Jangan gunakan harta untuk membalas dendam. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan tenang. Aku tidak akan mengusir siapapun. Semua orang tampak terkejut. Bu Sumarni bahkan mengangkat kepalanya perlahan. Benarkah? Aku mengangguk. Rumah ini tetap boleh ditempati. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Tanya Arga. Saya ingin semua orang belajar hidup mandiri. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Tidak ada lagi yang menghina siapapun. Dan mulai hari ini, semua biaya hidup ditanggung masing-masing. Ruangan kembali sunyi. Aku melanjutkan. Toko akan dikelola secara profesional. Kalau ingin bekerja, silakan. Kalau tidak mau bekerja, maka tidak ada lagi yang berhak menikmati hasilnya. Dimas langsung menundukkan kepala. Lina mulai menangis. Sedangkan Bu Sumarni hanya mampu memejamkan mata. Beliau akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah menghancurkan keharmonisan keluarga. Aku mengambil map hitam pemberian Pak Surya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku pamit.
kataku pelan. Arga langsung menghampiriku. Rai, kamu mau kemana? Aku ingin menenangkan diri. Sebentar saja. Aku butuh waktu. Arga memegang tanganku. Jangan pergi. Aku perlahan melepaskan genggamannya. Mas, aku masih mencintaimu. Tapi aku harus belajar mencintai diriku sendiri dulu. Kalimat itu membuat Arga menangis tanpa suara. Aku membungkukkan badan kepada Bu Sumarni. Bu, saya pamit. Beliau tidak sanggup menjawab. Hanya tangis yang terdengar. Aku melangkah keluar rumah. Namun saat baru beberapa langkah menuju mobil, ponsel Pak Hadi tiba-tiba berdering. Beliau melihat layar ponselnya, lalu wajahnya berubah serius. Bu Ratri, ada kabar yang harus ibu ketahui. Apa itu, Pak? Pak Hadi menatapku dengan wajah tegang. Ada seseorang yang sedang menggugat seluruh harta peninggalan almarhum ayah ibu, dan sidang pertamanya dimulai minggu depan. Aku langsung membeku, karena nama penggugat yang disebut Pak Hadi adalah seseorang yang tidak pernah kusangka masih hidup. Gugatan itu datang dari pamanku sendiri. Tubuhku mendadak terasa lemas. Aku memandang wajah Pak Hadi yang masih memegang ponselnya. Suasana di halaman rumah berubah tegang. Arga, Bu Sumarni, Dimas, Lina, dan semua yang ada di sana ikut mendekat. Ada apa, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Hadi menarik napas panjang. Barusan saya mendapat kabar dari kantor. Kantor hukum yang mengurus seluruh aset almarhum. Jantungku berdetak semakin cepat. Lalu, beliau menatapku penuh iba. Ada gugatan. Aku menggenggam tas lebih erat. Gugatan dari siapa? Pak Hadi menundukkan kepalanya beberapa detik. Seolah beliau sendiri tidak tega mengatakannya. Dari adik kandung almarhum ayah ibu. Aku langsung membeku. Pamanku? Iya. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengira pamanku sudah lama menetap di luar negeri dan tidak pernah lagi mengurusi keluarga. Bahkan setelah ayah meninggal, beliau tidak pernah datang melayat. Tidak pernah bertanya kabarku. Tidak pernah menghubungiku. Lalu, mengapa sekarang tiba-tiba muncul? Pak Hadi kembali membuka ponselnya. Beliau memperlihatkan salinan gugatan yang baru dikirim oleh kantornya. Di sana tertulis nama seseorang. Hartono Suryawan, adik kandung ayahku. Aku langsung terduduk di kursi teras. Air mataku perlahan jatuh. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Pak Hadi menghela napas. Karena beliau baru mengetahui seluruh aset sudah mulai dialihkan kepada ibu sesuai wasiat. Aku memejamkan mata. Berarti, selama ini beliau hanya diam menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu semua dokumen dibuka. Barulah sekarang beliau datang. Arga berjongkok di depanku. Rai? Iya? Siapa sebenarnya pamanmu? Aku mengusap air mata. Dulu, beliau dan ayah pernah membangun perusahaan bersama. Lalu setelah kakek meninggal, mereka berselisih. Sejak itu hubungan mereka putus. Arga mengangguk pelan. Berarti beliau merasa punya hak? Aku mengangguk. Mungkin. Tapi ayah tidak pernah mau membahasnya. Pak Hadi kemudian mengeluarkan sebuah map lain dari koper yang tadi dibawanya. Sebenarnya saya memang berniat menyerahkan ini hari ini. Apa itu, Pak? Wasiat lengkap almarhum. Beliau membuka halaman pertama. Di dalamnya dijelaskan alasan mengapa seluruh aset diserahkan kepada ibu. Aku menahan napas. Pak Hadi mulai membaca. Seluruh aset ini bukan hanya hasil kerja saya. Sebagian besar berasal dari usaha yang dibangun bersama putri saya sejak ia masih kuliah. Air mataku langsung mengalir. Aku teringat masa-masa itu. Setiap libur kuliah aku membantu ayah mengurus administrasi perusahaan. Belajar membuat laporan. Melayani pelanggan. Bahkan ikut mendatangi proyek. Ayah selalu berkata, suatu hari semua ini akan menjadi bekal hidupmu. Saat itu aku hanya tertawa. Aku tidak pernah menyangka ucapan beliau benar-benar menjadi kenyataan. Pak Hadi melanjutkan membaca. Kalau suatu hari adik saya menggugat, semua orang langsung terdiam. Beliau berhenti sebentar. Lalu melanjutkan. Tolong lindungi Ratri. Karena seluruh dokumen kepemilikan sudah saya siapkan secara sah menurut hukum. Dadaku semakin sesak. Ayah. Bahkan kemungkinan ini pun sudah ayah pikirkan. Saat semua masih larut dalam keheningan.
Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan langkah mantap. Setelan jas hitam. Jam tangan mahal. Tatapan tajam. Begitu melihat wajahnya, aku langsung mengenalinya. Paman? Gumamku lirih. Beliau tersenyum tipis. Sudah lama kita tidak bertemu, Ratri. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan hangat. Tatapannya justru tertuju pada map-map dokumen di tangan Pak Hadi. Kemudian beliau berkata dengan nada dingin. Aku datang mengambil apa yang menjadi hakku. Suasana kembali mencekam. Arga langsung berdiri di sampingku. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tanganku dengan erat. Lalu berkata dengan suara tegas. Maaf, Pak. Selama saya masih menjadi suami Ratri, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istri saya. Paman Hartono tersenyum sinis. Bagus. Kalau begitu, sampai bertemu di pengadilan. Beliau berbalik menuju mobilnya. Namun sebelum masuk, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Kalau kalian pikir semua harta itu milik Ratri, kalian salah. Masih ada satu rahasia tentang kematian ayahnya yang belum pernah kalian ketahui. Mobil itu pun melaju meninggalkan halaman. Aku berdiri mematung. Ucapan terakhir Paman Hartono terus terngiang di kepalaku. Rahasia tentang kematian ayah? Apa sebenarnya yang selama ini disembunyikan? Aku mulai meragukan semua yang selama ini kupercaya. Aku masih berdiri di halaman rumah. Mobil yang membawa Paman Hartono sudah menghilang di tikungan. Namun kalimat terakhirnya masih terngiang di telingaku. Masih ada satu rahasia tentang kematian ayahmu yang belum pernah kalian ketahui. Tanganku mulai dingin. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku selalu percaya ayah meninggal karena serangan jantung. Begitulah yang diceritakan keluarga kepadaku. Aku tidak pernah meragukannya. Lalu, mengapa Paman Hartono mengatakan hal seperti itu? Hai. Suara Arga membuyarkan lamunanku. Ia masih menggenggam tanganku erat. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Semua ini terlalu mendadak. Arga mengusap bahuku dengan lembut. Kita cari tahu sama-sama. Kalimat itu membuatku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan ketulusan dalam sorot matanya. Bukan rasa iba, bukan rasa bersalah, melainkan keinginan untuk benar-benar menjagaku. Namun luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku belum mampu sepenuhnya mempercayainya. Pak Hadi kemudian menutup seluruh dokumen. Bu Ratri. Iya, Pak. Sebaiknya kita pindah ke kantor. Kenapa? Masalah ini sudah masuk ranah hukum. Dan saya khawatir masih ada dokumen yang harus segera diamankan. Aku mengangguk. Apa gugatan itu bisa membatalkan semua aset ini? Pak Hadi menggeleng mantap. Kalau berdasarkan dokumen? Tidak. Lalu kenapa saya tetap khawatir? Beliau terdiam beberapa saat. Lawan kita bukan hanya menggugat. Beliau juga sedang membangun opini. Maksudnya? Beliau ingin membuat ibu terlihat tidak berhak menerima seluruh warisan. Dadaku kembali sesak. Aku sama sekali tidak menginginkan semua ini. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku lebih memilih tetap hidup sederhana bersama ayah. Tanpa semua konflik ini. Sore itu aku dan Arga pergi ke kantor notaris. Anehnya, Arga tidak lagi meninggalkanku sendirian. Ia selalu berjalan di sampingku. Saat aku hendak membuka pintu mobil, ia lebih dulu membukakannya. Saat aku hampir tersandung di tangga kantor, ia spontan memegang lenganku. Perhatian kecil itu, dulu sangat kuharapkan. Namun kini baru hadir ketika semuanya sudah berubah. Begitu sampai di kantor, Pak Hadi mengeluarkan sebuah kotak besi kecil dari dalam brankas. Kotak itu tampak tua. Di bagian atasnya masih tertempel tulisan tangan ayah. Untuk Ratri. Air mataku langsung jatuh. Pak Hadi menyerahkan kotak itu kepadaku. Almarhum berpesan, kalau terjadi masalah besar setelah dokumen dibuka, barulah kotak ini boleh diberikan kepada ibu. Tanganku gemetar saat membuka kuncinya. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah jam tangan tua milik ayah, sebuah flash disk, dan sebuah surat. Aku membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan ayah masih begitu rapi. Anakku, kalau kamu membaca surat ini, berarti ujian hidupmu sudah dimulai. Jangan takut. Ayah sudah menyiapkan semua bukti.
Aku terus membaca dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Di dalam flash disk itu ada rekaman percakapan yang harus kamu dengarkan. Rekaman itu akan menjawab semua pertanyaanmu. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Rekaman? Rekaman apa? Pak Hadi memasukkan flash disk itu ke laptop. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ayahku. Aku langsung menangis. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah lagi mendengar suara itu. Namun setelah beberapa detik, terdengar suara lain. Suara yang sangat kukenal. Suara Paman Hartono. Kalau semua aset itu nanti jatuh ke tangan Ratri, aku tidak akan tinggal diam. Aku langsung membeku. Rekaman itu ternyata dibuat bertahun-tahun sebelum ayah meninggal. Percakapan mereka terdengar semakin tegang. Lalu, ayah mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Kalau suatu hari aku meninggal secara tiba-tiba, lindungi Ratri. Jangan biarkan Hartono mengambil apa yang menjadi haknya. Ruangan langsung sunyi. Aku menutup mulutku yang bergetar. Arga berdiri di sampingku dengan wajah pucat. Sedangkan Pak Hadi perlahan mematikan rekaman. Beliau menatapku dengan serius. Bu Ratri, saya rasa kematian ayah ibu memang perlu diselidiki kembali. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya bahwa kematian ayah mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan warisan. Rekaman itu mengubah semua yang selama ini kuyakini. Tanganku masih gemetar. Laptop di hadapanku sudah dimatikan oleh Pak Hadi. Namun suara ayah seolah masih terdengar jelas di telingaku. Kalau suatu hari aku meninggal secara tiba-tiba, lindungi Ratri. Aku memejamkan mata. Air mataku terus mengalir. Selama ini aku hidup dengan keyakinan bahwa ayah meninggal karena sakit. Aku menerima takdir itu dengan ikhlas. Aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Namun hari ini, keyakinan itu mulai runtuh. Bu Ratri. Suara Pak Hadi terdengar pelan. Iya, Pak. Saya minta ibu tetap tenang. Aku mengangguk. Pak, apa Bapak selama ini tahu soal rekaman itu? Beliau menghela napas panjang. Tahu. Lalu kenapa baru sekarang diberikan kepada saya? Karena itu wasiat almarhum. Beliau melarang siapapun membuka kotak itu sebelum semua aset resmi menjadi hak ibu. Aku kembali menatap kotak tua peninggalan ayah. Ternyata, bahkan setelah beliau tiada, semua sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Arga duduk di sampingku. Sejak tadi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya ia berkata lirih. Hai. Iya. Aku minta maaf. Aku menoleh. Bukan hanya karena aku membiarkan ibu menghina kamu. Tapi karena aku tidak pernah benar-benar mengenal hidupmu. Air mataku kembali jatuh. Arga melanjutkan, selama ini aku pikir kamu hanya perempuan sederhana. Padahal, kamu memikul beban yang bahkan aku sendiri tidak sanggup memikulnya. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya, suamiku melihat diriku apa adanya. Bukan dari pakaian yang kupakai. Bukan dari tas murah yang kubawa. Tetapi dari perjuangan yang selama ini tidak pernah kuceritakan. Pak Hadi kemudian mengeluarkan satu berkas lagi. Masih ada sesuatu. Apalagi, Pak? Ini laporan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan 15 tahun lalu. Aku menerima berkas itu. Di halaman pertama tertulis angka-angka yang membuatku bingung. Namun Pak Hadi mulai menjelaskan, beberapa bulan sebelum almarhum meninggal, terjadi upaya pengalihan dana perusahaan dalam jumlah sangat besar. Aku langsung mengangkat kepala. Siapa yang melakukannya? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Beliau membalik halaman terakhir. Di sana terdapat tanda tangan seseorang. Aku membacanya perlahan. Hartono Suryawan. Dadaku kembali sesak. Jadi, Paman memang pernah mengambil uang perusahaan. Pak Hadi mengangguk pelan. Almarhum mengetahui semuanya. Tetapi beliau memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Aku menutup mulutku. Ayah, bahkan kepada adiknya sendiri, ayah masih memilih mengalah. Belum sempat aku mencerna semuanya, pintu ruang kerja Pak Hadi diketuk. Seorang staf masuk dengan wajah panik. Pak, ada apa? Di luar ada rombongan. Siapa? Pak Hartono. Dadaku langsung berdebar. Beliau datang bersama pengacaranya. Pak Hadi berdiri. Silakan mereka masuk.
Beberapa detik kemudian, pintu terbuka kembali. Paman Hartono masuk dengan langkah tenang. Di belakangnya ada dua pria berjas hitam yang membawa map tebal. Begitu melihatku, Paman hanya tersenyum tipis. "Ratri." Aku berdiri. "Paman." Beliau menarik kursi tanpa dipersilakan. Lalu duduk tepat di hadapanku. "Sepertinya kamu sudah mendengar rekaman itu." Aku tidak menjawab. Paman tersenyum lagi. "Lalu? Kamu percaya?" Aku menggenggam tangan sendiri agar tidak gemetar. "Itu suara ayah." Paman mengangguk. "Benar. Tapi rekaman itu tidak menceritakan semuanya." Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu. Paman lalu membuka map yang dibawanya. "Kalau kalian punya bukti, aku juga punya." Beliau mengeluarkan beberapa lembar dokumen lama. Kemudian meletakkannya di atas meja. "Silakan lihat." Pak Hadi mengambil dokumen itu. Baru beberapa detik membaca. Wajah beliau langsung berubah. "Ini?" gumamnya. Aku semakin cemas. "Ada apa, Pak?" Pak Hadi menatapku. Suaranya terdengar sangat pelan. "Bu Ratri, kalau dokumen ini asli, maka persidangan nanti tidak akan sesederhana yang kita bayangkan." Aku menatap wajah Pak Hadi dengan jantung berdebar. Sedangkan Paman Hartono menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil tersenyum penuh keyakinan. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali membeku. "Besok di pengadilan, aku akan membuktikan bahwa ada satu orang yang selama ini berbohong kepada kalian semua." Aku menggenggam surat peninggalan ayah semakin erat. Dalam hati aku hanya berdoa, semoga kebenaran benar-benar berpihak kepada orang yang jujur. Di ruang sidang, satu bukti membuat semua orang terkejut. Malam sebelum sidang, aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya isi dokumen yang dibawa Paman Hartono? Mengapa Pak Hadi yang biasanya begitu tenang mendadak terlihat cemas? Dan yang paling menggangguku, siapa orang yang disebut Paman telah berbohong selama ini? Aku memandangi foto ayah yang kusimpan di dalam dompet. "Yah," bisikku pelan. "Kalau memang ini jalan yang harus aku lewati, tolong kuatkan aku." Air mataku kembali jatuh. Sudah lama aku tidak merasa kehilangan seperti hari itu. Keesokan paginya, aku datang ke pengadilan negeri bersama Pak Hadi dan Arga. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari kami banyak berbicara. Arga hanya sesekali melirik ke arahku. "Arga, iya? Apapun yang terjadi nanti, aku tetap di sampingmu." Aku menoleh kepadanya. Dulu, kalimat itu selalu ingin kudengar. Kini akhirnya terucap. Meski terlambat, aku tetap menghargai ketulusannya. "Terima kasih, Mas." Arga mengangguk pelan. Aku sedang belajar menjadi suami yang seharusnya. Begitu memasuki ruang sidang, suasana sudah ramai. Beberapa kerabat jauh keluarga ayah hadir. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali memandangku. Ada yang terlihat iba. Ada pula yang memandang sinis. Di sisi lain ruangan, Paman Hartono duduk bersama dua orang pengacaranya. Begitu melihatku masuk, beliau hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit kutafsirkan. Pak Hadi berbisik pelan. "Jangan terpancing." Aku mengangguk. Sidang dimulai. Hakim membuka persidangan dengan tenang. Setelah pemeriksaan identitas selesai, pengacara Paman Hartono langsung berdiri. "Yang mulia, kami memiliki bukti baru." Beliau menyerahkan satu bundel dokumen kepada hakim. Hakim membacanya beberapa menit, lalu mengernyit. Pak Hadi mulai terlihat serius. Aku menggenggam tas semakin erat. Pengacara itu kemudian berkata lantang. "Selama ini semua orang percaya bahwa almarhum Bapak Suryono adalah pemilik tunggal seluruh aset. Padahal," beliau berhenti sejenak. "Ada perjanjian lama yang menyatakan seluruh usaha keluarga didirikan oleh dua bersaudara." Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Aku memejamkan mata. "Jadi, ini yang dimaksud Paman. Hak atas perusahaan." Giliran Pak Hadi berdiri. Beliau berjalan perlahan ke depan. "Yang mulia, kami juga memiliki dokumen." Beliau menyerahkan map biru. Dokumen ini adalah akta pembagian saham yang dibuat 15 tahun lalu. Hakim membacanya dengan teliti. Lalu bertanya, "Apakah benar setelah akta ini dibuat, Saudara Hartono telah menjual seluruh kepemilikannya?" Pak Hadi mengangguk mantap. "Benar. Bukti transfer pembayarannya juga kami lampirkan."
Aku mulai menarik napas lega. Namun, Paman Hartono justru tersenyum. Beliau berdiri perlahan. Yang mulia, saya tidak membantah pernah menjual saham. Tapi, saya menggugat bukan perusahaan. Ruangan kembali sunyi. Aku mengernyit. Kalau bukan perusahaan, lalu apa? Paman menoleh ke arahku. Tatapannya tajam. Saya menggugat wasiat. Dadaku langsung berdebar. Wasiat itu dibuat saat kondisi kakak saya sedang sakit. Saya meragukan keabsahannya. Beberapa orang langsung mulai berbisik. Aku bisa merasakan pandangan mereka mengarah kepadaku. Seolah-olah aku telah memanfaatkan keadaan ayahku. Hatiku mulai sakit. Pak Hadi segera berdiri kembali. Yang mulia, semua tuduhan itu tidak benar. Karena kami memiliki bukti bahwa almarhum membuat wasiat dalam keadaan sehat. Beliau mengeluarkan sebuah rekaman video. Hakim mengizinkan video diputar. Layar di ruang sidang pun menyala. Beberapa detik kemudian, wajah ayah muncul. Aku langsung menangis. Dalam video itu ayah duduk di ruang kerjanya. Wajahnya tampak sehat. Suaranya jelas. Saya membuat wasiat ini tanpa tekanan dari siapapun. Semua aset saya serahkan kepada putri saya, Ratri. Karena dialah yang selama ini menjaga dan membangun usaha ini bersama saya. Ruangan kembali sunyi. Bahkan hakim terlihat memperhatikan dengan serius. Video masih berlanjut. Namun tiba-tiba, Paman Hartono tertawa pelan. Video itu memang asli. Semua orang menoleh kepadanya. Tapi, beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ada satu surat yang sengaja tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Pak Hadi langsung membelalak. Surat itu? Paman mengangguk. Ya. Surat tulisan tangan kakak saya. Beliau mengangkat amplop itu tinggi-tinggi, lalu berkata dengan suara lantang. Kalau isi surat ini dibacakan sekarang, mungkin Ratri sendiri akan menolak seluruh harta itu. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Air mataku berhenti mengalir. Dalam hati aku bertanya, surat apa lagi yang ditinggalkan ayah dan belum pernah ku ketahui? Surat terakhir ayah yang membuatku menangis di ruang sidang. Tanganku mulai gemetar. Mataku tidak lepas dari amplop coklat yang diangkat tinggi oleh Paman Hartono. Suasana ruang sidang yang sejak tadi dipenuhi bisik-bisik mendadak kembali sunyi. Semua orang menunggu. Hakim menatap Paman Hartono dengan serius. Saudara Hartono. Iya, Yang Mulia. Apakah surat itu sudah pernah diserahkan kepada pengadilan? Belum. Kenapa? Paman menarik napas panjang. Karena saya baru menemukannya beberapa hari yang lalu. Aku menggenggam ujung kursi. Hatiku dipenuhi berbagai pertanyaan. Surat apa itu? Mengapa ayah tidak pernah menceritakannya kepadaku? Dan mengapa paman baru menunjukkannya sekarang? Hakim meminta surat itu diserahkan. Panitera membuka amplop dengan hati-hati. Lalu menyerahkannya kepada hakim. Hakim membaca beberapa baris pertama. Wajah beliau tampak berubah serius. Aku semakin gelisah. Pak Hadi juga tampak menahan napas. Beberapa menit kemudian hakim berkata, surat ini memang ditulis tangan. Namun sebelum dibacakan di persidangan, kami ingin memastikan keasliannya. Paman Hartono langsung mengangguk. Tidak masalah. Saya yakin itu tulisan kakak saya. Pak Hadi berdiri. Yang Mulia, izinkan saya melihat surat tersebut. Hakim mengangguk. Surat itu kemudian diberikan kepada Pak Hadi. Beliau membaca perlahan. Semakin lama membaca, semakin berkaca-kaca matanya. Aku langsung berdiri. Pak, apa isi surat itu? Pak Hadi menatapku. Namun beliau tidak langsung menjawab. Beliau justru berjalan menghampiriku. Kemudian menyerahkan surat itu ke tanganku. Bu Ratri, lebih baik ibu sendiri yang membacanya. Tanganku benar-benar gemetar saat menerima surat itu. Tulisan tangan ayah langsung membuat air mataku jatuh. Aku mulai membaca. Anakku Ratri, kalau suatu hari surat ini sampai ke tanganmu, berarti ayah sudah benar-benar pergi. Air mataku semakin deras. Aku melanjutkan membaca. Ayah tahu, setelah ayah tiada, mungkin akan ada orang yang memperebutkan semua harta ini. Tapi ingatlah, harta bisa dicari kembali. Keluarga yang baik jauh lebih berharga. Aku menggigit bibir agar tidak menangis keras. Ruang sidang benar-benar hening. Semua orang memperhatikanku. Aku terus membaca.
Kalau suatu hari adik ayah datang meminta haknya, jangan langsung membencinya. Dengarkan dulu penjelasannya. Aku mulai mengernyit. Penjelasannya? Apa maksud ayah? Lembar berikutnya membuatku semakin terkejut. Hartono memang pernah berbuat salah. Tetapi ayah juga pernah membuat keputusan yang menyakitinya. Dadaku langsung berdebar. Aku menoleh ke arah Paman Hartono. Beliau menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut matanya. Aku kembali membaca surat itu. Kalau suatu hari kalian dipertemukan lagi, ayah berharap kalian tidak saling menghancurkan. Karena kalian hanya memiliki satu darah. Tangisku akhirnya pecah. Selama ini, aku datang ke persidangan dengan keyakinan bahwa paman hanya ingin merebut hartaku. Namun surat ayah membuatku mulai berpikir. Mungkin, masalah ini lebih rumit daripada yang kukira. Hakim mempersilakan aku duduk kembali. Beliau kemudian bertanya kepada Paman Hartono. Saudara Hartono. Iya, Yang Mulia. Apakah benar saudara hanya menginginkan harta? Paman menggeleng pelan. Tidak. Ruangan kembali sunyi. Apa tujuan saudara sebenarnya? Paman mengusap matanya, lalu berkata dengan suara lirih. Saya ingin membersihkan nama saya. Semua orang langsung saling berpandangan. Aku ikut terkejut. Maksudnya? Tanya hakim. Paman menarik napas panjang. 12 tahun terakhir. Semua orang menganggap saya pencuri. Padahal, saya tidak pernah mengambil 1 rupiah pun dari perusahaan. Pak Hadi langsung berdiri. Itu tidak benar. Kami punya laporan audit. Paman mengangguk. Saya tahu. Tapi laporan itu tidak lengkap. Beliau membuka tasnya sekali lagi, lalu mengeluarkan sebuah flash disk. Saya membawa bukti yang selama ini hilang. Pak Hadi langsung membelalak. Flash disk itu? Paman mengangguk pelan. Iya. Kalau isi flash disk ini diputar, kalian akan tahu siapa orang yang sebenarnya menggelapkan uang perusahaan. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku menatap Pak Hadi. Beliau tampak benar-benar terkejut. Sedangkan Arga menggenggam tanganku semakin erat. Ruangan kembali sunyi. Hakim menerima flash disk itu, lalu berkata, sidang diskors 30 menit. Setelah itu, bukti ini akan kami putar. Aku memejamkan mata. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Semoga apapun kebenarannya, tidak menghancurkan semua kenangan indahku tentang ayah. Karena aku belum siap. Jika ternyata masih ada rahasia besar lain yang selama ini belum pernah ku ketahui. Flash disk itu membuat semua orang menundukkan kepala. Ruang sidang kembali dibuka 30 menit kemudian. Tidak ada lagi suara bisik-bisik. Semua orang duduk dengan wajah tegang. Aku menggenggam tangan Arga tanpa sadar. Telapak tanganku terasa dingin. Hakim memasuki ruang sidang, lalu duduk di kursinya. Sidang kita lanjutkan. Beliau mengangguk kepada panitera. Silakan putar isi flash disk. Ruangan mendadak gelap. Layar proyektor menyala. Semua mata tertuju ke depan. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku terus berdoa. Ya Allah, semoga semua ini tidak menghancurkan nama baik ayah. Video mulai diputar. Tampak sebuah ruangan kantor. Di sudut layar terlihat tanggal rekaman. 3 bulan sebelum ayah meninggal. Ayah sedang duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya duduk Paman Hartono. Suasana terlihat tegang. Ayah berbicara lebih dulu. Hartono. Aku sudah baca semua laporan. Paman menundukkan kepala. Aku tahu. Ayah menghela napas. Kalau memang kamu butuh uang, kenapa tidak bilang? Paman mengangkat wajahnya. Aku tidak mengambil uang perusahaan. Ruangan sidang langsung sunyi. Aku menatap layar tanpa berkedip. Paman kembali berkata dalam rekaman. Aku memang menandatangani beberapa dokumen. Tapi aku tidak pernah menikmati uang itu. Ayah tampak terdiam. Lalu uang itu kemana? Paman menggeleng. Itulah yang sedang kucari. Video berhenti beberapa detik. Kemudian muncul rekaman lain. Kali ini berasal dari kamera CCTV kantor. Tampak seorang pria masuk ruang arsip pada malam hari. Wajahnya tidak begitu jelas. Namun postur tubuhnya terlihat familiar. Pak Hadi langsung berdiri. Itu? Suara beliau terdengar bergetar. Aku ikut memperhatikan layar. Pria itu membuka lemari besi. Mengambil beberapa map. Lalu memasukkannya ke dalam tas.
Setelah itu ia keluar terburu-buru. Hakim segera menghentikan video. Apakah wajah orang ini bisa diperjelas? Petugas memutar ulang dengan kualitas lebih tinggi. Beberapa detik kemudian, wajah pria itu mulai terlihat. Ruangan langsung gaduh. Aku membelalak. Arga berdiri dari kursinya. Bahkan Bu Sumarni yang duduk di bangku pengunjung langsung menutup mulutnya. Karena pria itu bukan Paman Hartono. Bukan pula ayah. Melainkan mantan manajer keuangan perusahaan yang sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Pak Hadi memegang kepalanya. Ya Tuhan. Selama ini, kami salah menuduh. Paman Hartono perlahan berdiri. Beliau menatapku. Ratri. Air matanya mulai jatuh. Aku memang pernah bertengkar dengan kakakmu. Tapi aku tidak pernah mencuri. Aku memilih pergi karena tidak ada yang mempercayaiku. Aku menundukkan kepala. Dadaku terasa sangat sesak. Selama ini, aku juga diam-diam mempercayai bahwa Paman bersalah. Ternyata, beliau memikul tuduhan itu selama bertahun-tahun. Pak Hadi berjalan mendekati Paman. Dengan mata berkaca-kaca beliau berkata, Pak Hartono, saya minta maaf. Saya juga ikut percaya pada laporan yang ternyata tidak lengkap. Paman mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Saya pun tidak pernah berusaha menjelaskan. Saya memilih pergi. Hakim mengetuk palunya pelan. Kalau begitu, persidangan hari ini menghasilkan satu fakta baru. Saudara Hartono belum tentu bersalah. Dan dugaan penggelapan harus diselidiki kembali. Ruangan kembali sunyi. Aku perlahan berdiri. Lalu berjalan menghampiri Paman. Beliau tampak terkejut. Aku menatap wajahnya yang mulai dipenuhi keriput. Ternyata, aku juga salah menilai Paman. Paman tersenyum tipis. Kamu tidak salah. Kamu hanya percaya pada apa yang kamu ketahui. Air mataku jatuh. Perlahan aku memeluk beliau. Tangis kami pecah di tengah ruang sidang. Banyak orang ikut menundukkan kepala. Arga memejamkan mata. Sedangkan Bu Sumarni menangis tanpa suara. Namun, saat semua mengira masalah telah selesai, seorang petugas pengadilan berlari masuk membawa sebuah map baru. Yang mulia, ada bukti tambahan dari kepolisian. Hakim menerima map itu. Beliau membaca beberapa lembar. Lalu wajahnya berubah sangat serius. Saudara Ratri. Iya, Yang Mulia. Bukti ini menunjukkan mantan manajer keuangan yang ada dalam rekaman ternyata ditemukan meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Aku langsung membeku. Dan sebelum meninggal, beliau sempat menulis pengakuan tentang siapa orang yang menyuruhnya menggelapkan seluruh dana perusahaan. Dadaku berdebar sangat kencang. Hakim menutup map itu perlahan. Lalu berkata, nama orang itu akan kami bacakan pada sidang berikutnya. Aku menutup mulutku yang gemetar. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dan mengapa rahasia itu baru terungkap setelah bertahun-tahun? Dalang sebenarnya akhirnya terbongkar. Aku pulang dari persidangan dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa nama yang tertulis dalam pengakuan mantan manajer keuangan itu? Mengapa hakim belum membacakannya? Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Arga yang menyetir mobil beberapa kali melirik ke arahku. Iya? Kamu masih kepikiran? Aku mengangguk pelan. Bukan soal harta. Lalu, aku cuma ingin tahu, siapa yang tega menghancurkan nama ayah dan paman selama bertahun-tahun? Arga menghela napas. Aku juga ingin tahu. Sesampainya di rumah, suasana jauh berbeda. Bu Sumarni yang biasanya duduk di ruang tamu sambil memberi perintah, kini justru sedang menyapu halaman. Melihatku datang, beliau langsung menghentikan pekerjaannya. Ratri, aku menghampiri beliau. Iya, Bu. Beliau menundukkan kepala. Maaf. Aku tersenyum tipis. Untuk apa lagi, Bu? Untuk semuanya. Air mata Bu Sumarni mulai mengalir. Ibu terlalu sibuk melihat pakaianmu yang sederhana. Ibu terlalu sibuk menilai keluargamu miskin. Padahal, yang miskin justru hati ibu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tidak pernah membayangkan wanita yang begitu keras akhirnya mengakui kesalahannya. Namun aku tahu, permintaan maaf saja belum cukup menghapus semua luka. Malam itu Pak Hadi menelepon. Bu Ratri. Iya, Pak. Besok pagi ada sidang lanjutan. Saya harap ibu datang lebih awal.
Ada perkembangan? Beliau terdiam beberapa detik. Laporan dari kepolisian sudah lengkap. Dadaku langsung berdebar. Apakah nama pelakunya sudah diketahui? Iya. Tapi saya tidak ingin menjelaskan lewat telepon. Lebih baik ibu mendengarnya langsung. Telepon ditutup. Aku kembali sulit tidur. Pagi harinya ruang sidang kembali dipenuhi orang. Kali ini jumlah wartawan lokal juga lebih banyak. Kasus ini ternyata mulai menjadi perhatian. Hakim memasuki ruangan. Semua langsung berdiri. Sidang dibuka. Hakim mengambil map coklat yang kemarin diterima dari kepolisian. Beliau membacanya perlahan. Lalu berkata, setelah memeriksa seluruh bukti, termasuk surat pengakuan almarhum mantan manajer keuangan, pengadilan menemukan fakta baru. Ruangan langsung sunyi. Aku menahan napas. Hakim melanjutkan, penggelapan dana perusahaan memang terjadi. Tetapi, perintah itu bukan berasal dari saudara Hartono. Paman menutup matanya. Air matanya jatuh perlahan. Nama baiknya yang rusak selama bertahun-tahun akhirnya mulai dipulihkan. Hakim kembali membaca. Perintah tersebut berasal dari... Beliau berhenti sejenak. Seluruh ruangan seperti ikut berhenti bernapas. Direktur operasional lama perusahaan. Aku mengernyit. Nama itu terasa asing. Hakim menyebutkan namanya. Bambang Wiratama. Pak Hadi langsung berdiri. Dia sudah lama menghilang. Hakim mengangguk. Benar. Namun sebelum meninggal, mantan manajer keuangan menulis bahwa Bambang memalsukan laporan agar Hartono terlihat bersalah. Ruangan mendadak gaduh. Aku menoleh ke arah paman. Beliau menangis sambil menutupi wajahnya. Selama 12 tahun, beliau hidup membawa tuduhan yang bukan miliknya. Sidang kembali tenang. Hakim melanjutkan, karena Bambang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, perkara pidana tidak dapat dilanjutkan. Tetapi, pengadilan menyatakan nama saudara Hartono dipulihkan. Paman langsung berdiri. Beliau membungkuk kepada majelis hakim. Terima kasih. Suaranya bergetar. Aku berjalan menghampiri paman. Tanpa berkata apa-apa, aku memeluk beliau. Paman. Iya, nak. Maaf. Paman mengusap kepalaku. Kamu tidak salah. Kamu hanya tidak tahu. Tangis kami pecah. Arga ikut mendekat. Ia menjabat tangan paman. Maafkan saya juga, paman. Paman tersenyum. Mulai hari ini, jangan ada lagi keluarga yang saling mencurigai. Kami semua mengangguk. Namun tepat ketika semua orang mengira persoalan telah selesai, hakim kembali membuka satu lembar terakhir dari berkas di tangannya. Masih ada satu hal. Semua kembali terdiam. Hakim menatapku. Saudari Ratri. Iya, Yang Mulia. Di dalam surat pengakuan itu juga disebutkan bahwa almarhum ayah saudari telah menitipkan satu aset terakhir yang sampai hari ini belum pernah ditemukan. Aku membeku. Satu aset terakhir. Hakim mengangguk. Nilainya bukan hanya miliaran rupiah. Tetapi, aset itu akan menentukan siapa pemilik sah seluruh perusahaan keluarga. Pak Hadi langsung menatapku. Paman Hartono ikut membelalak. Sedangkan Arga menggenggam tanganku semakin erat. Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang aset itu. Lalu, di mana ayah menyembunyikannya? Petunjuk terakhir ayah membawa kami ke sebuah rumah tua. Ruang sidang kembali sunyi. Semua orang memandang ke arah hakim. Aku sendiri masih berusaha mencerna kalimat yang baru saja beliau ucapkan. Masih ada satu aset terakhir. Aset itu akan menentukan siapa pemilik sah seluruh perusahaan keluarga. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku menoleh ke arah Pak Hadi. Pak? Iya, Bu. Ayah tidak pernah cerita soal aset itu. Pak Hadi mengangguk pelan. Saya juga baru mengetahui keberadaannya setelah membaca seluruh berkas dari kepolisian. Aku menggenggam tas erat-erat. Lalu, di mana aset itu? Pak Hadi membuka map yang baru diterimanya. Di dalamnya ada secari kertas lusuh. Beliau menyerahkannya kepadaku. Ini ditemukan bersama surat pengakuan mantan manajer keuangan. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Tulisan tangan ayah kembali terlihat jelas. Kalau surat ini ditemukan, berarti waktunya sudah tiba. Air mataku langsung mengalir. Aku membaca kalimat berikutnya dengan suara lirih. Ratri,
Kalau suatu hari kamu benar-benar membutuhkan bukti terakhir, datanglah ke rumah tua di Desa Karangjati. Di ruang kerja ayah ada satu benda yang tidak boleh diketahui siapapun sebelum waktunya. Aku menutup mulutku. Desa Karangjati. Itu adalah desa tempat aku dibesarkan. Rumah tua itu sudah lama kosong sejak ayah meninggal. Aku bahkan tidak pernah kembali ke sana. Hakim kemudian menutup persidangan hari itu. Pengadilan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menyerahkan bukti tambahan. Sidang ditunda selama 1 minggu. Begitu keluar dari ruang sidang, Pak Hadi langsung berkata, "Kita harus berangkat hari ini." Aku mengangguk. Semakin cepat semakin baik. Paman Hartono menghampiri kami. "Ratri." "Iya, Paman. Boleh aku ikut?" Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan yang selama ini tertutup oleh kesalahpahaman. "Tentu." Paman tersenyum haru. "Terima kasih." Sore itu kami berangkat bersama. Aku, Arga, Pak Hadi, dan Paman Hartono. Perjalanan menuju Desa Karangjati memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang jalan tidak banyak yang berbicara. Masing-masing larut dalam pikirannya. Aku memandang keluar jendela mobil. Sawah-sawah hijau mulai bermunculan. Jalan desa yang dulu sering kulalui saat kecil masih terlihat sama. Hatiku terasa hangat sekaligus sedih. Begitu banyak kenangan bersama ayah. Beliau sering mengajakku naik sepeda mengelilingi desa. Membelikan es lilin. Mengajariku menanam bunga di halaman rumah. Kenangan itu kini hanya tinggal ingatan. Menjelang maghrib kami akhirnya tiba. Rumah tua itu masih berdiri. Cat dindingnya mulai mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar. Pintu kayunya tampak kusam. Aku berdiri beberapa saat di depan pagar. Air mataku kembali jatuh. "Selamat pulang, Yah?" bisikku lirih. Arga menggenggam bahuku. "Ayo." Aku mengangguk pelan. Pak Hadi membuka pintu menggunakan kunci lama yang selama ini beliau simpan. Begitu pintu terbuka, aroma kayu tua langsung memenuhi ruangan. Semuanya masih sama. Meja makan, lemari buku, jam dinding. Bahkan foto keluarga kami masih tergantung di ruang tamu. Aku tidak sanggup menahan tangis. Kami berjalan menuju ruang kerja ayah. Ruangan itu penuh rak buku. Di sudut ruangan masih ada meja kayu besar yang dulu sering dipakai ayah bekerja. Aku mengusap permukaannya perlahan. Debu mulai beterbangan. Paman Hartono berdiri memandangi foto dirinya bersama ayah yang masih tergantung di dinding. Air matanya perlahan jatuh. "Aku rindu kakakmu," gumamnya. Tak ada seorang pun yang menjawab. Pak Hadi membuka kembali surat peninggalan ayah. Beliau membaca bagian terakhir. "Lihatlah di bawah meja kerja." Aku langsung berjongkok. Di bawah meja memang ada laci kecil yang hampir tidak terlihat. Aku mencoba menariknya, namun tidak bisa terbuka. Pak Hadi tersenyum kecil. "Masih ada kuncinya." Beliau memasukkan sebuah kunci mungil yang selama ini tersimpan di dalam kotak besi peninggalan ayah. Klik. Laci itu akhirnya terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah kotak kayu jati berukuran kecil. Kotak itu tampak sangat tua. Di bagian atasnya tertulis satu kalimat. "Hanya boleh dibuka oleh Ratri." Tanganku mulai gemetar. Semua orang mundur memberi ruang. Aku membuka penutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah map berwarna biru tua. Dan sebuah amplop putih yang diberi cap merah. Pak Hadi langsung membelalak. "Itu?" Aku menoleh. "Apa, Pak?" Beliau menarik napas panjang. "Kalau dugaan saya benar, isi map itu bukan hanya menentukan pemilik seluruh perusahaan, tetapi juga akan mengubah kehidupan semua orang yang ada di ruangan ini." Aku memandang map itu dengan jantung berdebar. Lalu perlahan membuka penguncinya. Namun sebelum sempat kulihat isinya, terdengar suara kaca jendela pecah dari arah belakang rumah. Semua orang langsung menoleh. Seseorang berpakaian hitam berlari masuk sambil berusaha merebut map dari tanganku. Akhirnya aku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Suara kaca pecah membuat kami semua terkejut. Seorang pria berpakaian hitam menerobos masuk ke ruang kerja ayah. Wajahnya tertutup masker. Topi hitam menutupi sebagian kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung berlari ke arahku. Tangannya mencoba merebut map biru yang baru saja kuambil dari dalam kotak kayu. "Ratri!" teriak Arga. Refleks aku memeluk map itu erat ke dadaku. Pria itu menarik lenganku dengan kasar. Aku hampir terjatuh.
Namun sebelum ia berhasil mengambil map tersebut, Arga langsung berdiri di depanku. Cukup, teriaknya. Pria itu mencoba mendorong Arga. Keduanya sempat saling berebut map beberapa detik.